Halo, selamat sore teman-teman semua. Selamat ketemu lagi di FB Live-nya Ludwig Laibahas. Ya, sebelum saya mengajak Bapak Ibu untuk menyaksikan mendengarkan sharing-sharing yang sangat luar biasa, boleh enggak bagi yang sudah masuk di FB Live Ludwig Laibahas kita share Like, like, share, and comment ya, share ke watch party-nya teman-teman sekalian ya. Oke, siap ya? Oke, sebelum saya mulai, selamat sore, selamat ketemu lagi. Saya pada sore hari ini akan mengajak dua sahabat saya, tapi sebelumnya kebetulan di sebelah saya, kok kebetulan ya, di sebelah saya ada teman masa kecil saya, host acara pada sore hari ini, istri saya, Ibu Iin, ya. Hai, halo teman-teman FB Live dimanapun Anda berada. Selamat jumpa kembali. Hari ini temanya khusus. Betul sekali. Freedom time bagi orang yang super sibuk. Benar. Kenapa orang super sibuk sampai mau bukan melihat bisnis ini ya, tapi mau ada di komunitas yang sangat luar biasa. Langsung aja saya buka ya, komunitas yang sangat luar biasa yang namanya Freedom Flatnet Global. FFG. Kenapa dua sahabat saya ini ya, teman-teman baik saya ini sibuknya luar biasa, bukan dari kalangan biasa loh. Ya. Dari kalangan berada, tapi mereka betul-betul ada, konsisten dan selalu bersama FFG sudah mungkin kalau tidak salah ada lebih dari 10 tahun ya. Saya akan perkenalkan ya pada sore hari ini. Pertama, seorang yang sangat luar biasa, teman ya, dari dulu saya kenal beliau itu tidak pernah ada kata menolak untuk menolong orang. Ya. Beliau itu selalu berusaha membantu orang semaksimal mungkin. Mau orang itu dari kalangan atas maupun bawah, beliau selalu sering berbagi, sering menolong. Kita undang sama-sama ya. Halo, beliau adalah manajer finance di sebuah perusahaan multinasional yang cukup besar di Indonesia. Saya undang di FB Live saya. Halo Pak Kohar. Halo Pak Lut. Pak Halim ya. Halo Bu In. Halo, sehat selalu ya Pak. Ya, sehat selalu. Ya, oke. Terus yang satunya katanya sih bukan orang Aceh, tapi namanya pakai Cut. Setahu saya Cut itu orang Aceh, tapi beliau adalah dari kalangan seorang keluarga yang cukup berada, seorang keluarga pengusaha, pemilik beberapa macam usaha di Jakarta yang cukup besar. Beliau saya undang. Ini kalau saya kenal orang ini ngomong A ke B itu bisa loncat-loncat, tapi energinya sangat luar biasa. Mari kita sapa bersama Ibu Cut Intan. Halo, selamat sore Bu Intan. Halo Bu Intan, apa kabar? Halo Bu Iin, Pak Lut. Apa kabar juga? Pasti baik semua nih. Sore yang bagus sekali ya. Hari ini kita akan bahas temanya khusus. Tema pilihan kami berdua. Kenapa sih seorang Pak Kohar Halim dan Bu Cut Intan Juwita ya dari kalangan yang cukup berada, tapi sudah 10 tahun lebih loh bersama kami. Tanpa terasa loh, 10 tahun lebih bersama kami. Kalau dilihat dari segi keuangan, butuh enggak? Saya rasa enggak. Tapi kenapa kok enggak ada rasa dari segala macam kesibukannya kerja di kantornya, di perusahaannya, kok enggak pernah rasanya kelihatan capek ya, ketemu sama timnya, ketemu sama orang, berbagi sesuatu yang bagus ya. Enggak pernah ada alasan enggak pernah ada alasan loh. Betul. Boleh enggak cobain kamu mau Bu Intan dulu apa Pak Kohar dulu? Saya mau tanya ke Pak Kohar dulu. Ya, Pak Kohar, ingat nggak zaman awal-awal dulu kita ketemu? Kalau nggak salah kita ketemu itu di rumahnya Bu Ailing ya, di Surabaya. Betul ya? Terus kita janjian lagi besoknya Pak Kohar main ke rumah saya. Masih ingat ya Pak ya? Rumah saya waktu itu di Anaya. Nah, terus waktu itu Pak Kohar mendengarkan itu dengan semangat loh. Dan saya bilang keputusannya itu nggak pakai mikir gitu. Nah, sebetulnya apa sih yang ada di benaknya Bapak pada waktu itu? Boleh cerita sedikit Pak? Ya, sebenarnya waktu Bu In nawarkan bisnis ini ya, kan saya pernah juga jalankan bisnis jaringan ya di multi level lain itu. Jadi memang dari awal dulu saya kan ingin punya passive income.
Nah, jadi saya waktu jalankan di bisnis lain tuh memang saya terbentur ya di bagaimana membangun jaringan. Nah, waktu Bu In tawarkan, saya lihat memang produknya bagus ya. Buat keluarga pakai itu memang harus ya. Jadi saya juga itu pembalut ya Pak? Iya, membalut. Waktu itu saya juga mikir ya, orang di luar kan masih belum mengenal produk ini. Sedangkan produk yang ada di pasaran itu kan kurang bagus. Jadi saya juga harus masarkan ya untuk mengenalkan ke mereka. Nah, di sini saya melihat ada satu nilai tambah ya. Waktu Bu In bilang kalau mau bangun bisnisnya bisa. Karena di sini kita bisa bangun networknya bersama FFG. Nah, saya waktu itu dapat penjelasan bahwa FFG itu punya misi untuk membangun manusia. Dan saya merasa bahwa ini tepat gitu loh. Selain produknya bagus, saya bisa bangun bisnisnya. Karena di multi level yang sebelumnya, saya mau bangun bisnisnya, tapi saya kesulitan bangun orangnya. Jadi saya memang waktu itu punya member yang join itu 200-an. Tapi ya saya urus sendiri, akhirnya potong-panting juga ya. Bayangkan. Jadi di sini saya lihat kalau ada support system dari Freedom Fighter Global ya, FFG itu bisa membangun ya, karena misinya itu membangun manusia. Tentu mereka yang saya ajak join di bisnis ini kan bisa dibangun juga ya. Jadi saya pikir ya oke lah, saya coba produknya, saya masuk sebagai member, kemudian saya mulai mengenalkan ke orang-orang produknya dan saya ajak mereka masuk ke bisnisnya. Karena di sini kita akan membangun networknya. Jadi bukan sekedar menawarkan produk untuk dijual, tapi kita bisa bangun networknya. Dan network ini nanti akan menjadikan suatu income yang pasif. Itu Bu In. Ini menarik sekali Pak Kohar ya. Jadi Pak Kohar dengan adanya beberapa MLM atau bisnis jaringan yang sudah dibangun sebelumnya, saya masih ingat saya pernah mampir ke rumahnya Pak Kohar. Di gudangnya Pak Kohar itu besar ya. Iya, maksudnya gudangnya Pak Kohar kan bagus ya, kayak gitu ya. Nah, itu ada lemari besar sekali dan itu begitu banyak produk-produk ya Pak ya. Nah, jadi Pak Kohar ini bukan MLM yang pertama ya, sebetulnya pada waktu ketemu dengan Iin ya. Iya, betul. Betul ya, dan pada waktu itu Pak Kohar hanya berfokus pada produknya saja, sementara orangnya ini bingung gitu, harus diapakan gitu ya. Nah, ketika Pak Kohar ketemu dengan saya, Pak Kohar mulai mengenal yang namanya FFG. Nah, FFG itu sendiri sebetulnya apa sih? Itu sebagai sekolah ya Pak ya, kayak semacam sekolah bisnis dan sekolah kehidupan. Bisnis dan kehidupan ya, dua-duanya sangat penting gitu ya. Dan sebetulnya ini yang membentuk orang-orang yang join di bisnis ini. Jadi fokusnya Pak Kohar bukan lagi pada sekedar omset saja, tapi yang lebih penting bagaimana Pak Kohar bisa membangun network yang berupa orang-orang tersebut. Betul ya Pak ya? Betul, betul sekali. Ya, nah waktu itu Pak Kohar langsung ngambil posisi yang terbaik, Diamond ya. Oke, dan kalau nggak salah dalam waktu yang cukup singkat ya, itu benar-benar Pak Kohar mengalami satu kondisi yang dimana Pak Kohar udah nggak terlalu repot terjun ya, tapi tiba-tiba jaringannya Pak Kohar ini langsung jalan sendiri. Benar ya Pak ya? Karena ketemu orang yang pas ya. Kalau nggak salah Bapak waktu itu orang yang pas, orang yang pertama adalah keponakan ya Pak ya, kalau nggak salah ya Pak. Betul. Betul, ya. Ibu Mary ya. Ibu Mary Natalia ya. Oke, ya itu adalah salah satu yang orang yang ketemu. Sebetulnya pada waktu itu Bu Mary masih biasa banget ya Pak ya, masih belum kelihatan potensinya, bahkan beliau karena masih usianya masih muda ya, jadi kita masih belum mencium ada bau leader di situ ya. Oke, tetapi berkat FFG akhirnya itu mendapatkan satu proses tersendiri, betul ya Pak Kohar ya? Betul Pak. Jadi memang di awal ya Ibu Iin kan bilang FFG itu build the people ya. Jadi misinya itu build the people. Jadi selain sebagai support system itu build the people. Nah, saya tertariknya build the people. Cuma saya di awal kan saya lihat ya, apa benar gitu loh. Jadi saya joinnya nggak salah bulan Juni ya. Juni 2007.
itu kemudian di bulan September nggak salah, itu kan Pak Onggi ada launchingkan, Pak Onggi foundernya FFG ya, melaunchingkan satu program mentoring program. Nah itu saya lihat dari sana program itu membangun leader-leader. Jadi waktu itu saya mulai lihat, oh ya misi dari FFG itu benar. Jadi di sana kita mindset kita dibangun, kemudian karakter, mental semua dibangun melalui program mentoring. Jadi akhirnya saya lihat bahwa di sini nantinya kan setiap orang akan terbangun menjadi leader. Nah tentu saya kan mikir, kalau saya tidak memulai dulu mentoring program, kan nggak ada yang percaya kan. Nah jadi saya harus ikut dulu. Waktu itu Bu In juga bilang, kalau kamu nggak mau mulai dulu, yang lain kan nanti nggak. Jadi waktu itu saya langsung nurut dan saya ikut mentoring program. Kemudian dari tim saya satu persatu ikut, termasuk Mary. Akhirnya ya saya melihat sendiri satu persatu itu terbangun. Selain saya, mereka juga terbangun. Jadi di situ saya lihat ya memang beda ya dengan multi level yang dulu saya bangun itu nggak jadi-jadi karena semua bertumpu pada saya. Jadi nggak ada yang mandiri. Jadi karakter mereka juga satu persatu seperti itu. Jadi ya memang dulu kan kita percaya ya passive income, tapi akhirnya saya melihat bahwa kalau di tim saya nggak bisa mandiri, nggak bisa jadi leader, gimana saya bisa passive income? Sedangkan kalau grup saya tambah besar, saya kan tambah aktif. Jadi di sini memang saya dapatkan betul-betul satu trust ya, keyakinan di bisnis bersama FG itu bisa passive income. Ini ada fotonya nih Pak Kohar. Ya. Itu yang di tengah Pak Onggi ya. Iya, Pak Onggi foundernya FG itu. FG ya. Kemudian sama Bu Iin yang dulu pertama kali mengenalkan bisnis ini bersama FG. Aduh Pak, saya masih culun banget itu. Iya. Lama banget ya. 2007. Iya, fotonya itu 2007. Iya. Iya. Masih kecil-kecil ini. Iya, oke. Kemudian mungkin ada foto yang lain lagi. Ya. Ya, itu bersama Pak Lut, sama Bu Ailing. Ya, Bu Ailing itu tahun 2010 ya. Ya, oke. Ini Natalan bersama, ya. Iya. Ya, ini kita pergi bareng ini, Pak. Jepang ini. Nah, itu yang di atas Bu Mary ya, di atas itu. Ya, Bu Mary, Ardi. Dengan Pak Ardi ya. Wow, luar biasa. Ini semua timnya Pak Kohar ya Pak ya? Iya, tim saya yang dari Bu Mary. Ya, ini dan timnya Pak Ardi. Khusus leader kayaknya ya Pak ya? Khusus ya, leadernya aja ya? Leadernya aja, tapi nggak semuanya, ini hanya leadernya aja dari bagian Bu saja Mary, ya Pak ya? Iya, sebagian. Wow, keren. Ya. Wah, menarik sekali Pak Kohar. Jadi betul sekali apa yang dibilang sama Bapak, ketika support system itu sudah mulai bekerja, jadi waktunya Bapak itu makin lama makin santai ya Pak ya. Jadi ya, karena muncul leader di tim saya, jadi mereka bisa mandiri, bahkan mereka bisa membina yang berikutnya join untuk jadi leader juga bersama FFG. Oke, ya. Nah, sekarang giliran kita ke Bu Intan nih, Lud. Iya. Coba pingin tahu nih sejarahnya Bu Intan bagaimana mengenal bisnis ini dan apa sih yang menarik buat Ibu yang satu ini, kenapa bisa terjun di bisnis ini? Padahal kalau dilihat kan setahu kita kenalnya Bu Intan, pertama dia ngurus rumah sakit keluarga, dia punya keluarga, terus juga dosen ya. Jadi Bu Intan ini walaupun kelihatannya ini tapi jenius nih. Jadi kesibukannya luar biasa. Apa yang dilihat tadi seperti Bu Intannya? Apa yang dilihat waktu dikenalkan FFG ke Bu Intan sampai akhirnya Bu Intan sampai hari ini stay terus di FFG? Iya, betul. Iya, Pak. Iya, Bu In. Waktu itu 2009 ya, sebenarnya mungkin 2008 akhir gitu. 2008 akhir ya. Ada seseorang datang ke rumah sakit saya. Nah, namanya Desi ya, Ibu Desi. Dulu saya bilangnya Desi karena orangnya masih muda ya. Nah, beliau tuh mengenalkan sebenarnya pembalut kan di rumah sakit ya.
Nah, waktu dia bilang pembalut aja, saya lihat ini saya perlu. Jadi dari produk saya bilang ini perlu gitu. Tapi belakangan dia bilang ini ada passive income-nya. Nah, pas bener masa saya lagi kena bener di, kan saya namanya masih bisnis konvensional ya, bisnis keluarga gitu. Jadi kan berarti hitung-hitung 24 jam saya mikirin gitu, ada rumah sakit lah, ada manufacture, ada segala macam gitu. Nah, kok ada ya ini bisnis passive income gitu. Sebenarnya kan sederhana, apa namanya, cara berpikirnya ya, karena ibu rumah sakit kan pasti perlu pembalut, pasien-pasien perlu pembalut. Ini kan nggak perlu resep, berarti kan bisa diulang lagi gitu, diulang Betul lagi. juga ya. Nah, terus langsung bilang, loh iya ya, nggak seperti perusahaan-perusahaan yang saya punya, berarti kan saya harus invest lagi gitu, kalau namanya harus punya orang apa segala macam. Ini kan otomatis terjadi multiplikasi gitu. Itu yang saya langsung ambil keputusan bahwa saya mesti ambil ini, industri ini, bisnis ini, karena membuat saya bisa passive income, dan yang paling saya senang ini memungkinkan time freedom. Oh ya, satu lagi tuh, itu titik yang pokoknya kayak blessing gitu. Saya kedatangan Ibu Desi ke rumah sakit saya. Suami saya Pak Pohan itu pegawai negeri. Dalam waktu kira-kira 6 tahun lagi kira-kira gitu ya, sekitar ya pokoknya dalam waktu dekat gitu, beliau ini akan pensiun. Dulu udah pernah diingetin gitu sama teman-teman gitu, wah nggak enak banget deh, walaupun kita udah sampai jabatannya apa, kalau pensiun tuh nggak enak amat, walaupun ibu punya usaha gitu, ada yang hilang. Nah itu yang saya langsung, kok ini pas banget gitu. Itu yang membuat saya mengambil keputusan itu, Bu. Kenapa bisnis ini? Betulnya kenal nggak, Bu, sama Bu Desinya? Enggak. Dia nggak kenal sama sekali? Enggak, dia datang ke rumah sakit saya. Nah, yang lucunya ya Bu ya, saya kan dalam industri network marketing ini kan sederhana sekali gitu. Apa namanya, pengetahuannya ini, Bu, gambarnya, Bu. Oh iya, ini ya 2009 ya. Iya, 2009. Ini Oktober ya, jadi 2009. Jadi saya itu ada acara DNA Night kayaknya ya, Bu ya. Iya, ini DNA Night. Ya, ini jadi ada Ibu Desi, ada suaminya Pak Ian ya, ada tim saya. Iya, keren. Nah, itu kenapa saya bisa sampai apa sih serius gitu di industri ini gitu. Kan peluangnya udah bagus tuh Bu ya, tapi kan saya nggak ngerti gitu, karena ini networking buat saya baru, saya nggak ngerti gitu, saya pikir otomatis gitu. Nah, Bu Desi ini terus aja mengajak saya untuk datang ke pertemuan. Nah, itulah yang saya baru tahu bahwa bisnis ini bukan sekedar bisnis yang ecek-ecek. Ecek-ecek ya. Itu satu, memang bisnis besar, memang saya udah lihat. Tapi saya baru sadar bahwa bisnis besar ini nggak mungkin kalau nggak ada support sistemnya. Nah, disitulah saya ketemu bahwa wow, seperti Pak Kohar tadi bilang, ada FFG ya, support system yang bisa membangun diri gitu. Karena kena banget di konvensional kan semua sendiri ya gitu. Nah, disitulah saya makanya serius banget gitu sampai hari ini gitu, berpegang sama sekolah FFG, sekolah kehidupan kalau saya bilang. Oke, Ibu ketemu saya kapan, Bu? Jadinya, Bu? Awal ketemunya? Mungkin di 2009 itu, Bu. Ibu kan di Surabaya. Kalau iya. Nah, gitu. Saya cuma kenal teman-teman dari Jakarta gitu. Iya. Ibu rumah tangga ya gitu. Jadi buat saya berbeda gitu dari suasana bisnis gitu, apa dan dosen ya gitu. Loh, ini sekarang saya punya teman rumah tangga gitu. Nah, waktu ketemu Ibu lah salah satu waktu itu di Bandung, Ibu ada presentasi, saya langsung makin sepakat gitu. Tadinya kan saya masih merasa ini ecek-ecek gitu ya, apa namanya, karena ibu-ibu rumah tangga gitu. Wow, ada Ibu Iin loh gitu, bankers gitu ya, terus psikolog, pandai sekali, membuka wawasan saya gitu, membuka wawasan saya. Emang betul saya harus serius, bukan hanya sekedar aja gitu. Nah, disitulah mungkin saya pertemuan dengan Ibu, saya lupa ya, mungkin bulan Mei apa gitu, sekitar
Apaan? Saya lupa Bu, terus terang saya lupa. Ya, saya beberapa kali sih ke Bandung. Memang waktu itu isi acara, iya. Ya, wow, keren ya Bu ya. Oke, nah ada nggak foto-fotonya lagi yang untuk bisa melihat ya bagaimana kiprahnya Bu Intan di bisnis ini ya sampai beliau menjadi seorang senior mentor di FFG. Wah, ini kita berangkat ke Afrika ya Bu. Iya betul Bu, ini makanya saya bilang ini bisnis bukan bisnis kecil gitu, karena bisa kemana-mana. Padahal kalau pikir-pikir modalnya berapa sih? Maksudnya? Iya Bu ya. Dibandingkan dengan bisnis Ibu yang lain-lainnya, aduh modal di sini nggak ada apa-apanya ya Bu. Iya betul gitu. Jadi saya bisa berangkat sama Ibu In. Sama leader-leader lain ada Bu Ailing ya. Ya ada Bu Ailing. Itu ada Ibu Nida ya kan, terus Bu Ari, Bu Ati ya. Ini waktu 2015 di Dakar, Senegal. Waktu itu kalau nggak salah kita juga hadir acara kan? Hadir acara DNA juga kan? Di Senegal. Ya, hotelnya bagus banget. Oke. Ada lagi nggak foto yang lainnya? Kita lihat sama-sama ya. Nah, itu Bu Intan yang angkat tangan itu. Keren banget. Ya itulah Bu, makanya saya senangnya tuh di bisnis ini, sekolah FFG-nya terutama gitu. Itu pertemanan gitu. Kalau mamanya saya kemarin di konvensional kan atasan bawahan ya gitu ya. Kalau ini kan semuanya temen gitu. Semangat lagi membuat saya terpelihara. Nah lihat aja sampai saya ngangkat tangan tuh Bu di foto. Iya, oke. Wah, keren ini. Ini lagi ngapain ini Bu? Lagi ngajar ini. Sharing kali Bu gitu di sini. Bedanya sama ngajar. Kalau ngajar kan beda ya. Dongeng sendiri ya. Kalau di sini kan. Iya Bu, seneng banget. Oke, keren sekali gitu ya. Nah, memang menarik ya perjalanannya ya mereka berdua ini ya. Ada satu kemiripan, juga ada sesuatu yang berbeda gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong nih ya tentang kesibukan gitu ya, pasti kan pekerjaannya Pak Kohar ini dengan jabatan yang sangat spesial, jadi jabatan yang sangat penting. Bukan di satu perusahaan toh, betul, iya. Kan? Dan boleh dibilang adalah orang kedua dari owner ya, kayak gitu ya. Nah, segala keputusan-keputusan penting itu bergantung pada beliau, gitu ya. Nah, bagaimana ceritanya Pak Kohar ini bisa membagi waktu dengan bisnis ini? Karena kan kita ingat nggak dulu ya, kalau pertemuan di rumah atau di gedung gitu ya, Pak Kohar ini nggak pernah bolos loh, selalu datang gitu ya, selalu datang dan selalu semangat kayak gitu. Kira-kira bagaimana Pak? Kenapa Bapak bisa membagi waktu ya pekerjaannya Bapak yang begitu penting dan juga dengan bisnis ini? Gimana Pak? Boleh tahu ini wisdomnya? Ya, sebenarnya gini ya, saya waktu itu memang sibuk banget ya. Selain megang beberapa perusahaan dari bos saya juga Sabtu Minggu juga nangani banyak perusahaan lain sebagai konsultan manajemen, sistem, dan lain-lain. Jadi ya memang hampir nggak pernah di rumah ya. Jadi kan sebenarnya kasihan juga sama anak-anak, sama keluarga. Jadi cuma karena impian saya mau berubah, hidup saya lebih baik, kemudian saya punya passive income untuk membeli impian-impian yang lain. Saya nggak mau berusaha gimana sih saya dengan melalui waktu-waktu itu saya bisa punya tabungan ya nanti untuk membangun passive income mungkin sebagai investor lah. Saya memang jalanin untuk mengumpulkan uang. Saya korbankan waktu untuk keluarga. Tapi selama perjalanan saya memang ada sedikit ya tabungan, tapi saya lihat kapan ini bisa untuk investasi untuk passive income. Nah, sedangkan waktu itu kan saya kerja di perusahaan kan saya sadar bahwa ini ladangnya orang, bukan ladang saya sendiri. At the end saya nggak kemana-mana. Jadi karir ya oke lah, saya tentu ngejar karir ya. Jadi memang pas waktu itu karir saya cukup bagus, saya juga diberi kompensasi dari perusahaan banyak, dan juga saya dapat dari beberapa perusahaan sebagai konsultan, memang income saya sih oke lah. Setahun saya bisa mengumpulkan 1 M lebih. Jadi memang saya secara income oke ya.
Tapi untuk investasi, ya angka segitu itu mau invest di mana ya? Jadi kan sebagian kan juga kepakai ya untuk kehidupan sehari-hari. Ya, Jadi betul. disimpan-simpan tuh tidak akan menjadi satu investasi untuk passive income yang berarti. Nah, waktu itu impian saya ada tetap gimana saya bisa menemukan passive income. Nah, waktu itu kan saya pernah ditawari teman di multiple lain sebelumnya itu, ya passive income yang tadi saya katakan, ternyata nggak semudah itu untuk mendapatkan passive income. Jadi akhirnya saya memang ya ketemu Bu Iin sama Pak Lut yang kenalkan bisnis ini ya, thank you banget. Saya bisa bersama FG untuk membangun networknya, untuk membangun leader-leader. Nah, di sana memang ya karena kesibukan saya berangkat pagi ya, berangkat pagi jam 7, pulang tuh jam 6, jam 7 itu saya nggak pulang rumah. Jadi saya langsung bantu teman saya untuk bangun sistem manajemen semua itu di beberapa perusahaan. Jadi saya pulangnya jam 12 malam. Nah, Sabtu Minggu juga saya full, jam 7 sampai jam 1, jam 2 baru pulang. Karena memang pas itu teman saya sendiri sebagai bos, dan dia mau nemenin saya Sabtu Minggu, full. Dia sampai jam 12 juga bersama saya. Jadi ya saya hampir nggak punya waktu. Jadi waktu bangun bisnis ini memang saya harus ya gimana caranya menyempatkan waktu untuk membangunnya. Jadi memang sebenarnya gimana bisa dapatkan waktu itu sebenarnya dari kemauan ya. Jadi kalau saya memang butuh banget ya untuk passive income. Jadi akhirnya mindset saya itu memang sudah benar-benar menempatkan passive income di atas active income. Jadi saya harus tetap jaga itu sehingga dengan mindset saya harus dapatkan passive income. Saya ngatur gimana ya untuk menyempatkan untuk membangun bisnisnya. Jadi ibaratnya seperti kalau saya jual buah ya, saya kan tahu itu adalah trading bukan passive income. Nah, saya apa passive income mungkin saya harus punya kebun. Nah, memang kalau waktu jualan buah itu kalau saya tinggal kan sayang ya. Orang yang beli nggak jadi beli, saya harus ngerawat kebunnya, nyirami, mupuk. Tapi kalau saya nggak lakukan, ya pasti saya harus aktif terus untuk jual buah. Tapi kalau saya, oke lah, saya harus pay the price. Saya tinggalkan jual buah, saya harus nyiram waktunya nyiram, mupuk waktunya mupuk. Ya, sama. Kalau di sini bisnis kalau saya harus memang waktunya kita ada pertemuan, ada training, ada apa, saya harus korbankan dah. Jadi yang saya pentingkan, yang pertama adalah di mana passive income itu terbentuk, terbangun. Nah, pas di sini ada FFG ya yang luar biasa ya. Misinya itu betul-betul build the people-nya menurut saya terbaik ya. Jadi memang akhirnya saya trust, saya betul-betul pay the price ya untuk bisa luangkan waktu untuk bangun bisnis ya. Jadi memang kalau kita ada kemauan ya, itu pasti kita bisa ngatur waktunya gitu. Jadi nggak ada ceritanya kalau kita memang betul-betul butuh dan mau, itu waktunya nggak ada. Jadi gimana sih kita bisa betul-betul mau? Ya pertama ya mindset saya harus benar-benar sudah di passive income. Kalau mindset saya udah mengatakan saya harus dapatkan passive income, ya otomatis dengan sendirinya tindakan saya mudah ya karena semuanya kan memang dari mindset kita ya. Jadi mindset saya sudah pindah ke passive income untuk betul-betul harus dapatkan. Ya saya merasa kesibukan itu ya kapan sih kalau kita ngomong kita nggak sibuk ya. Ya kita kalau nggak kerja mungkin kita pakai yang nggak ke mall lah, kumpul teman lah, ya jadi sibuk juga. Jadi ya saya pikir kan ya yang penting sekarang passive income itu gimana gitu. Iya kan? Wow, keren kan, banget ya. ya. Jadi yang penting itu bukan waktunya, tapi kemauan untuk mengatur waktu. Betul. Dan itu Lut, mindsetnya Pak Kohar ini sudah pasti bahwa mindsetnya harus passive income. Jadi benar-benar menempatkan passive income di atas segalanya ya. Gitu, di atas. Ya, kalau mindset kita sudah mengatakan passive income harus kita dapatkan secepatnya. Otomatis kemauan itu mudah sekali ya. Ya, betul. Tidak dipaksa-paksa, ditarik-tarik, gitu tidak ada. Justru orang yang menarik saya
mungkin dalam tanda kutip agak memaksa. Itu bagi saya sangat terima kasih karena itu membantu saya memantapkan, mengingatkan saya passive income. Itu Bu. Pak Kohar ini dari dulu ya, kalau saya ajak training nggak pernah nolak, nggak pernah keberatan, malah menyambut ya, menyambut dengan sangat semangat. Ini benar-benar mindset yang sangat penting ya gitu. Jadi nih kalau mau disimpulin ya Pak Kohar ya, karena banyak yang menarik loh dari penjelasannya Pak Kohar. Pertama, mindset passive income itu udah pasti deh di Pak Kohar sudah pilih ya, sudah memutuskan. Pokoknya mau nggak mau harus passive income. Jadi muncul yang namanya kemauan. Nah dari adanya kemauan yang kuat ini, Pak Kohar rela pay the price, rela untuk membayar harganya, sehingga Pak Kohar mau bersibuk-sibuk diri di awal dulu ya, di tahun-tahun awal membangun itu benar-benar tidak ada istirahat kalau bilang ya. Karena sebetulnya Pak Kohar ini mau membeli waktu dengan menanam waktu. Pak Kohar kan mau membeli freedom time, betul ya? Nah, jadi untuk membeli waktu, Pak Kohar bayarnya dengan waktu dulu, betul kan? Ya, betul sekali. Ya, kalau kita benar ya, kalau kita ya, mau benar. Durian, kita kan kasih bibitnya juga bibit durian, nggak mungkin bibit mangga kan, betul nggak? Jadi Pak Kohar kepinginnya freedom time, jadi Pak Kohar kasih dulu waktunya Bapak di awal. Wah, keren banget, Pak. Nggak heran hari ini apa yang Pak bangun itu sudah jadi, sudah mulai kelihatan. Sistemnya berjalan. Mengalir passive income-nya, tinggal dibesarin. Ya, seperti kebun itu sudah tumbuh, berbuah, tinggal banyakin pohonnya. Ya, sudah bisa dipetik ya, Pak ya, buahnya ya. Luar biasa. Thank you loh Pak, pembelajarannya ini sangat menarik sekali. Ya, sama-sama. Sekarang tanya ke Bu Intan nih ya, karena kan walaupun sama-sama super sibuk, tapi kesibukannya tuh berbeda ya Lut ya. Oke. Dosen. Betul. Nah, manajemen rumah sakit. Benar. Nah, itu gimana tuh Bu? Luar biasa itu. Mengatur waktunya ya Bu Intan ini padahal ya. Kan dia selalu jemput kita kalau kita ke Jakarta. Bener kan, kita kan beda kota ya. Kalau saya sama Pak Kohar kan sama. Kalau saya sama Bu Intan kan beda kota gitu loh. Saya tuh heran gitu. Begitu berapa kali ke Jakarta, Bu Intan tuh masih sempet-sempetnya gitu nanyain ini dijemput di mana Bu gitu. Kemudian Ibu jemput, nganter lagi kayak gitu. Kok bawa barang-barang. Bener, bawa barang-barang. Kalau misalnya ada pertemuan training, ada terapi, Ibu juga bawa barang-barang, bawa tools. Kok bisa sih Bu gitu loh. Membagi waktunya itu seperti apa ya gitu. Ya boleh cerita Bu Intan. Iya Bu, kalau dibilang orang sibuk ya pasti sibuk ya, mau apa juga pasti kesibukannya penuh gitu. Cuman kan soal keputusan Bu. Saya melihat kenapa saya join di industri ini kan, di FFG, ininya sekolahnya, karena tahu ada jalan menuju passive income dan time freedom, yang mana di konvensional kan saya nggak ketemu gitu, karena saya pasti sibuk. Berarti kan yang saya prioritasin sekolah ini gitu. Jadi dengan sendirinya akan jadi teratur waktunya gitu. Mana juga di FFG ini kan saya belajar bertumbuh Bu. Makanya saya mungkin menemukan prioritas itu justru karena dari sekolah ini. Gitu Bu. Kalau mau jemput-jemput kan emang pastinya dong Bu. Siapa sih yang nggak mau ketemu duluan sama leader yang bisa memberi banyak bener keuntungan buat saya nak bertambah pinter, bukan berpinter aja ya, hatinya Bu. Aduh, Bu Intan ini memberikan satu contoh kerendahan hatian yang luar biasa ya Bu ya. Tidak banyak loh Bu orang-orang seperti Bu Intan yang mempunyai segala sesuatunya itu sudah stable gitu ya, bahkan punya beberapa perusahaan yang dikelola gitu ya, dan Ibu mau merendahkan hati betul-betul ya, tidak melihat siapa kami di sini sebagai upline ya, tidak melihat background kami, tapi Ibu betul-betul praktekkan yang namanya dalam sistem itu, dan Ibu berjuang mengejar untuk konsultasi sekalian kan, kalau di jalan kan kita sering kali ngobrol ya Bu Intan ya. Betul. Dan Bu Intan juga tidak apa ya istilahnya itu nggak riku gitu loh. Jadi Ibu kalau misalnya oke, saya harus bawa tools, bawa rame-rame gitu ke
ke gedung kayak gitu. Gitu. Kalau misalnya ada alat terapi yang dibutuhkan, ibu tuh selalu bawa banget gitu ya, friendly banget gitu. Dan saya masih ingat gitu ya, kalau saya di Jakarta itu saya nggak harus pusing cari makan loh. Bener loh. Karena ada Bu Intan. Bu Intan itu bahkan sangat detail. Kadang-kadang tuh nanya saya gini, oh Bu Iin ini sukanya gado-gado. Sampai tahu persis. Jadi langsung menyediakan itu, membelikan tuh gado-gado gitu. Nanti Pak Ludwig sukanya apa kayak gitu. Kopi itu selalu statement. Ya gitu. Jadi saya melihat satu istilahnya, ibu melayani dengan hati. Ibu melayani betul-betul tanpa melihat background-nya ibu betul-betul dengan tulus hati menunjukkan istilahnya di sini itu bukan sebagai atasan dan bawahan gitu, tapi kami diperlakukan betul-betul sebagai sahabat, sebagai keluarga. Betul Bu, gitu. Ini kan makanya saya senangnya karena bisnis inilah bisnis saya sendiri kan. Jadi semua mempunyai bisnisnya masing-masing gitu. Memang ada pelajaran yang mengingatkan saya waktu itu, salah satunya pelajaran edifikasi ya. Waktu pelajaran edifikasi saya langsung berpikir gini, lah emang seharusnya begitu gitu. Makanya kan mungkin karena saya biasa jadi bos, maksudnya jadi bos, emang seharusnya katakanlah bukan anak buah ya, tapi ini kita ya, lingkungan kita gitu. Emang seharusnya bersikap begitu yang membuat kita makin solid ya. Jadi memang dan lagi juga tanpa disuruh juga, loh kita kan butuh sama Ibu Iin. Aduh saya sama Bu Iin, Ma Pak Lut, terima kasih banget loh gitu. Karena kayak di sini aja saya diajak kan dikasih kesempatan gitu. Nah berarti bagaimana saya mungkin nggak usah dibuat-buat juga pasti akan lakukan itu Pak gitu Bu. Ya, tapi nggak jarang, maksudnya jarang banget loh Bu. Orang yang sudah biasa jadi bos, itu kan sudah biasa teredifikasi ya. Jadi segala sesuatu malah dianya kan dilayani gitu ya. Gitu kan, sorry ya kalau Ibu di rumah sakit gitu ya, kan pasti ada yang layani ya. Khusus ya, nggak mungkin Ibu Intan cari-cari sendiri gitu ya. Tetapi begitu masuk di FFG, Ibu tuh bisa seperti kayak ganti peran gitu, justru ibu yang mengedifikasi gitu. Dan itu ibu lakukan dengan begitu saja gitu, totalitas yang luar biasa. Itu tidak banyak orang yang bisa memahami pengertian edifikasi seperti seorang Ibu Intan. Bu, boleh nambah nggak dikit? Boleh, silakan. Ini waktu untuk karena saya belajar dari leader saya, karena Bu Iin, Pak Lut juga melakukan yang sama kan kepada leader-leader. Jadi saya cuma mencontoh aja, mungkin juga tanpa disadari gitu. Itu terpengaruh gitu apa yang dilakuin. Ngular. Duplikasi ya jadinya ya. Jadi saya nggak merasa itu dibuat-buat gitu, karena emang tanpa sadar juga udah masuk di dalam diri saya gitu. Iya, dengan senang hati ya Bu ya. Dengan senang hati. Iya, oke. Nah, satu lagi saya mau nanya nih Bu, kan Ibu kan di luar kan juga menjadi dosen ya. Kalau nggak salah di bidang arsitek ya Bu ya. Iya Bu. Nah, kan Ibu jadi dosen, Ibu pasti punya mahasiswa, pasti membimbing mereka gitu ya. Nah, setelah ada beda nggak Bu? Setelah Ibu masuk di FFG, itu bagaimana perasaan Ibu terhadap mahasiswa ini? Kan setahu saya ya, kalau zaman saya dulu masih dosen juga Bu, gitu ya. Nah, itu hubungan itu antara dosen dan mahasiswa itu udah berhenti gitu ya. Hanya sebatas nilai gitu ya. Penilaian akademis lah ya, seperti itu gitu. Nah, tetapi setelah masuk di FFG ini, kita mengenal yang namanya sekolah itu bisa mengangkat orang, mengangkat hidupnya orang itu secara total dari berbagai aspek gitu. Nah, itu ada nggak Bu yang berpengaruh di cara Ibu bagaimana memperlakukan mahasiswanya Bu Intan? Sangat sekali. Mungkin bisa tanya sama teman-teman saya atau mahasiswa ya. Karena saya belajar di FFG itu berarti kan mengembangkan diri, mengembangkan orang di bawah kita gitu. Nah, kalau ilmu arsitektur, waduh saya mungkin nggak canggih lah gitu ya.
Tapi ketika saya tahu bahwa semua mahasiswa itu punya potensi diri gitu, berarti kan saya bangunin potensi dia untuk mencari ilmu, untuk berkreasi apa segala macam. Nah itu saya belajar dari FFG, gimana cara menghargai dia, memberi kesempatan gitu. Nah itu kan pokoknya pelajarannya bener-bener, apalagi ada Bu Pak Lut tuh yang apa sih di depan mata tuh yang mencontohkan gitu. Saya kan ngerasa gimana caranya saya diberi kesempatan, gimana saya dihargai, itu rasanya seperti apa. Berarti kan saya bisa berikan juga kepada mahasiswa rasa yang sama. Orang pinter-pinter kok, Bu. Malah kalau lebih pinter lagi dan makin kreatif kan saya seneng, Bu. Nah, itu mungkin yang saya rasa perbedaan sebelum saya di FFG dan setelah saya sekolah di FFG, bagaimana dengan hubungannya mengajar ya, bukan dosen loh Pak, Bu. Iya, iya, iya. Dan lagi memang sekarang sistem di pengajaran sekarang kan bukan lagi kita mengajari ya, karena juga namanya juga bukan dosen lagi, fasilitator. Fasilitator, betul. Memberi fasilitas pada mahasiswa supaya potensinya keluar dan belajar. Itu. Iya, jadi nggak ada tuh Bu ya ceritanya kayak zaman dulu dosen sama mahasiswa, dosen harus lebih pintar daripada mahasiswanya. Kalau sekarang bisa-bisa kebalik ya Bu ya, kita malah senang kalau mahasiswanya makin pinter ya. Sama dengan di bisnis ini, kalau downline kita makin berhasil, makin sukses, kita happy banget gitu. Cuman bedanya kalau dosen kan nggak ikut ngerasain hasilnya ya. Betul. Ya. Kalau di FFG ini kan justru downline kita makin pinter, hasilnya juga kembali ke kita kan, seperti itu gitu. Benar ya Bu ya? Betul sekali Bu, itu makanya saya sepakat ya. Iya. Oke. Saya masih mau tanya sama Pak Kalau Kohar. Pak Kohar kenapa perubahannya Pak? Iya makanya. Kalau Pak Kohar aku paling hafal. Pak Kohar dulu sebelum pertama kenal jarang senyum, sulit sekali ketawa. Terus sama anak-anak kelihatan jauh sekali. Kaku gitu ya. Kaku. Tapi sejak aku semakin dekat sama Pak Kohar ya, lihat hubungannya Pak Kohar dengan anak-anaknya, terus hubungannya Pak Kohar dengan Bu Vince ya, terutama hubungannya Pak Kohar dengan anak-anak timnya, itu betul-betul menjadi seperti orang tua yang bukan sekedar orang tua, tapi teman buat mereka. Jadi orang tuh tertarik dan pingin dekat sama Pak Kohar untuk bertanya. Dibanding Pak Kohar awal-awal dulu ya aku aja nggak bisa dekat sama Pak Kohar, tapi terakhir 10 tahun pertama terus lewat 2 tahun Pak Kohar berubah luar biasa sekali. Itu sih yang tak lihat perubahannya dari Pak Kohar, yang membuat sampai hari ini timnya begitu banyak merespek dan menghargai Pak Kohar dengan segala macam kiprahnya. Ya boleh nggak Pak cerita Pak gimana proses perubahannya sekolah FFG ini membawa seorang Kohar menjadi seperti sosok yang sekarang ini gitu? Iya memang sebelum di FFG ya saya kan lebih banyak di perusahaan ya, dan kebetulan saya posisinya bagus, langsung di bawahnya bos. Jadi ya memang saya juga lebih banyak ketemu pimpinan bank apa macam-macam itu kan, jadi ya ngomong hanya untuk sekedar bisnis ya, jarang kita ngobrol atau apa. Jadi ya sibuk-sibuk yang lain, ngatur ini ngatur itu. Jadi memang di luar kerjaan saya ngambil sebagai konsultan manajemen kan cuma ngatur ya. Jadi kebanyakan tuh ya cuma gimana mereka bisa bekerja baik, sistemnya bagus. Jadi akhirnya komunikasi dengan orang itu kurang ya. Jadi terutama juga dengan keluarga, dengan anak, terbentuk seperti itu. Sejak masuk ke FG, saya kan butuh untuk dapatkan passive income. Dan saya tahu ya kita harus bangun network. Sedangkan network itu kan bukan mesin. Jadi semua itu kan manusia. Jadi kita harus komunikasi, harus gimana kita ajak mereka, merubah mindset mereka bersama FG untuk membangun masa depan. Jadi kalau saya nggak berubah, itu kan berarti kan saya menghambat saya sendiri untuk mendapatkan passive income, karena network itu tidak akan terbentuk. Jadi ya memang thank you kepada FG ya, banyak training yang diberikan leader dari Bu Iin, dari Pak Erling, Pak Onggi, itu semuanya itu saya lihat benar ya, kalau kita hidup dalam karir terutama di kantor atau institusi itu kan
jabatan yang kita pegang ya. Jadi jabatan tuh nggak kemana-mana sebenarnya. Kalau gimana kita sudah pensiun, jabatan itu kan nggak ada udah. Jadi kita di sini nggak bisa kalau kita mau pegang karir kita di jabatan kita. Jadi kita harus gimana kita ini bisa menjadi panutan ya orang lain. Jadi kita kalau bisa jadi panutan orang lain, kita kalau sukses, maka mereka banyak yang kita bisa bawa menjadi sukses. Dan di kerjaan itu, kan kalau kita mau sukses di karir, kan hanya kita sendiri ya. Jadi kita bahkan kadang-kadang tuh memperlakukan mereka tidak sengaja itu sebagai orang-orang yang menolong kita. Jadi bukan membawa mereka menjadi lebih baik. Jadi kalau di FFG saya senangnya gimana? Saya berusaha untuk belajar sambil membawa tim saya sehingga nanti yang menjadi hebat itu bukan saya sendiri, tapi tim saya. Jadi tim saya memang harus didahului dari saya sendiri ya. Kalau saya sendiri nggak melakukan, ya gimana tim saya mau ikut gitu ya, mau percaya gitu. Jadi ini di FFG saya belajar banyak ya. Jadi untuk mindset saya dapat, untuk karakter akhirnya sedikit demi sedikit saya juga berubah karena sebenarnya karakter kan dari habit ya. Habit itu kan juga dari mindset kita gitu loh. Jadi kalau kita memaksakan untuk melakukan misalkan ya, kita maunya B, kita dipaksakan untuk A. Kalau mindset kita nggak di A, kita kerjakan itu terpaksa, pura-pura gitu loh ya. Tapi mindset kita kalau kita sudah pindah A, ya kita pasti kerjakan dengan A dengan senang hati. Jadi kalau mindset kita nggak diberesin, ya sulit ya. Kita kalau mau ngubah habit kita itu berat banget. Nah habit itu kalau nggak berubah ya karakter kita tetap ya. Jadi memang saya thank you banget kepada FFG ya, terutama Pak Onggi sebagai foundernya yang telah banyak menolong saya untuk saya bisa berubah. Jadi sejak di FFG saya sudah mulai mengerti hidup ini tidak kemana-mana kok. Kalau kita tergantung karir di kantor, kita harus berkomunikasi, bermasyarakat, bersosialisasi untuk membangun jaringan, yang mana jaringan itu kita bawa untuk mereka gimana mereka juga punya masa depan lebih baik. Jadi itu pas saya kan ada di FFG bersama dengan bisnisnya, jadi saya lihat bisnis ini sebenarnya bukan melihat hasilnya ya. Hasilnya itu sebenarnya kalau kita di awal-awal kan nggak banyak. Ya, saya lihatnya itu adalah nantinya passive income yang saya dapatkan berapa sih? Gitu. Kalau dilihat perjalanan awal, ya memang prosesnya ya, orang Pak. juga bingung ya. Orang kalau lihat saya, kamu ngapain sih? Dapat uang berapa sih? Kamu sudah dapat sekian. Kamu tuh sebulan tuh dapat berapa sih? Lah saya kan nggak lihat buahnya, saya lihat pohonnya. Jadi saya memang berbeda ya. Mereka banyak yang lihat buahnya, berapa yang dapat, berapa yang mereka bisa dapat income-nya. Tapi saya lihat pohonnya berapa sih bisa tumbuh nantinya untuk memberikan passive income. Jadi saya lihatnya itu sebenarnya bisnis ini ke depan tuh besar sekali. Jadi passive income-nya mau miliaran juga bisa, mau puluhan miliar juga bisa. Jadi saya lihatnya di sana. Jadi ini hanya perjalanan. Toh kalau kita bangun kebun, perjalanannya sama sekali belum berbuah, itu kita keluar uang terus. Tapi di sini sebenarnya kalau kita memang kerjakan dengan benar, dalam perjalanan kita sudah menikmati ya, dikit-dikit. Tapi yang saya lihat tuh bukan itu, tapi hasilnya nanti berapa. Jadi itu yang membuat passive income saya memang untuk long term dan jumlahnya besar. Gitu. Kalau nggak bisa long term, saya juga nggak mau ya. Saya lihat di sini Pak Onggi kan bilang kita punya network itu adalah aset kita. Aset kita itu yang memberikan wealth ya. Jadi nanti kemakmuran kita itu tergantung berapa besar aset kita. Nah, aset kita memang harus kita bangun di networknya. Jadi memang di sini saya senangnya bukan saya sendiri yang dapat ya, tapi banyak mereka tim-tim yang saya ngajak untuk mereka bisa berhasil, mereka semua juga menikmati, bahkan bisa lebih dari saya. Iya, iya. Dan perubahan karakter seorang Kohar sendiri menjadi seperti sekarang ini, sampai ada perubahan hubungan dengan anak-anak, istri, dan tim juga ya, itu sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan uang loh Pak. Ya, betul. Selain uang, memang saya kan senang sekali ya, karena dengan
perubahan dari diri saya yang tanpa terasa dari melewati waktu itu kan berubah. Kita sendiri nggak sadar gitu. Tahu-tahu orang lain yang lihat, oh ya berubah kamu. Satu lagi Pak, saya penasaran nih mau nanya nih ya. Kondisinya Pak Kohar di perusahaan dengan satu posisi yang sangat penting seperti itu, kira-kira ada risikonya nggak Pak? Jadi maksudnya kan kalau saya bayangkan kalau perusahaan itu mengalami sesuatu hal ya, ada satu kejadian itu Pak Kohar kena duluan itu. Benar nggak itu? Risikonya itu besar banget. Kalau ya benar Bu In. Jadi memang kita kan kalau jabat satu jabatan ya di perusahaan, semakin tinggi kan berarti kita harus di samping bertanggung jawab kan kita ada accountability-nya. Jadi memang pada level di atas itu accountability-nya itu nggak bisa lepas. Jadi memang kalau kita jabat di perusahaan semakin tinggi, kan kadang kan juga maunya bos kan, ya kita mau nggak mau kan harus ngikuti juga gitu loh. Jadi kalau something happen nggak benar, ya kita juga kan susah juga. Nah kalau kita nggak jalankan, ya kita juga susah. Jadi ya memang itulah yang sebenarnya juga mendorong saya gimana saya cepat punya passive income yang besar, kan saya bisa lepas dari kerjaan. Jadi memang kita kalau kerja di perusahaan itu kan risiko tetap ada ya. Dan karena apa? Karena perusahaan itu mau kemana juga kita nggak tahu ya. Karena uncertainty. Jadi sekarang kan sekarang juga seperti masa pandemik ini kan juga siapa yang nyangka gitu ya. Apapun bisa terjadi gitu. Jadi saya waktu itu saya lihat bahwa passive income itu saya benar-benar butuh dan harusnya segera mungkin. Jadi waktu itu saya memang sesibuk mungkin. Saya hampir nggak punya waktu ya, jadi saya juga harus bangun gitu. Jadi saya memang waktu itu saya pakai itu, saya sering tidur jam 3 pagi gitu loh. Jadi memang saya harus pay the price ya. Jadi kalau enggak, ya kita cuma mau ya bukan butuh gitu loh. Semua orang ya mau, tapi nggak mungkin dapatkan kalau kita memang nggak merasa butuh. Kalau kita betul-betul merasakan butuh dan mindset kita sudah mengatakan itu yang harus kita dapatkan, itu yang lain akan mengikuti kan Bu. Jadi ya memang itu menolong untuk kita merasa ringan ya. Memang pay the price, tapi pay the price-nya itu kita ringan. Ya. Sementara kalau di bisnis passive income, di bisnis ini ya Pak ya, makin tinggi kita, makin tinggi peringkat kita, malah nggak ada resiko sama sekali. Iya betul. Jadi di sini justru kita nggak ada resiko sama sekali. Saya lihatnya itu kan di company itu kita sulit ya. Iya. Jadi kalau di sini memang nggak ada risiko, bahkan kita bisa bantu orang lain. Iya betul. Gitu. Jadi kalau kita di perusahaan, kehidupan kita berusaha hanya untuk diri kita. Kontribusi terus-terusan ya. Jadi happy terus ya pasti ya. Ya kita di FG ini enak, tinggal ngikutin apa yang diajarkan, membuat kita bertumbuh lebih baik. Kita ajak tim juga ngikutin. Jadi sebenarnya nggak sulit ya. Kita lihat aja mereka berubah itu seneng ya. Jadi bukan uang yang kita dapat aja, tapi perubahan mereka itu buat kita lebih seneng. Dan itu juga selain mereka jadi lebih baik ya, toh mereka juga jadi bersama-sama di tim kita itu membesarkan bisnis kita. Jadi memang sebenarnya saya lihat nggak ada bisnis yang lebih baik dari bisnis ini. Jadi ini betul-betul value-nya yang tinggi. Ya. Terima kasih Pak Kohar. Mantap ini ya terakhir. Terasa loh kita ngobrol ini sudah hampir 1 jam gitu ya. Nah jadi di penghujung acara ini kita ada hadiah dulu. Apalagi mau tanya apa lagi Pak Ludwig? Ya makanya. Jadi Bu Intan ya kira-kira mau kasih pesan apa nih ya? Sudah mendekati penghujung acara, pesan apa kepada timnya atau juga orang-orang yang sudah mendengarkan di FB Live ini? Apa pesannya kira-kira Bu Intan? Ya pastinya cepat ngambil keputusan gitu, karena kita kan punya masa depan. Kalau saya cuma ingat begini, kalau kita banyak punya grup ya, pertemanan, tapi hanya di FFG yang ngajak kita masa depannya lebih baik. Mana sih ada yang ngingetin kita tentang masa depan? Biasanya kita ketemu kan sama teman-teman, ketawa-ketawa, pulang ya udah gitu. Iya, betul. Kalau di FFG ini mengajak kita untuk berpikir bahwa kita masa depannya kemana?
Nah, jadi kalau menurut saya segera coba pikirin gitu, ambil komunitas yang membuat kita punya masa depan yang baik. Gitu. Oke, keren Bu Intan. Nah, ini Iin dan Lutfi ada sedikit hadiah ya buat Bu Intan. Kejutan. Oh, Ya, kejutan. Iya. Lain Oke, dari yang lain. boleh ya disaksikan sebentar ini untuk Ibu Intan tercinta. Hai, Intan. Apa kabar? Wow, dahsyat ya sharingnya sore ini. Aku juga bisa berkesempatan nih, bisa curhat sama kamu. Terutama aku ucapkan terima kasih juga buat Bu Iin yang sudah memberikan waktu. Aku bisa menyampaikan isi hatiku yang paling dalam kepada temanku Intan yang sudah mengajak aku di komunitas FFG ini, komunitas global. Dahsyat banget. Aku bersyukur banget karena aku banyak dapat aspek-aspek kehidupan. Salah satunya aku dapat kesehatan, aku dapat bisnisnya juga. Dahsyatnya bisnisnya itu passive income kan, Tan. Itu kan berarti aku sedia payung sebelum hujan. Yang ketiga itu yang paling mahal itu personality grow. Kayaknya kita nggak pernah dapat pelajaran itu selama kita kuliah. Betul nggak, Tan? Betul. Buat aku bersyukur banget juga di FFG aku merasakan mempunyai keluarga yang sangat positif dan sangat care sama aku. Terus teman-temanku tambah banyak dari beberapa negara. Wah udah deh, aku nggak tahu gimana harus terima kasih sama kamu. Kamu tuh buat aku malaikat banget. Waduh, thank you juga sekali. Benar deh kamu tahu kan gimana aku dulu dan perubahanku sekarang bagaimana. Tentunya kamu sendiri yang bisa juga menilai aku bagaimana. Nah, aku juga harap kita semua sampai FF Club juga bisa mengajak teman-teman kita semua menjadi lebih baik. Yes. Terima kasih banyak loh, Tan. Pokoknya cuman Allah yang bisa balas kebaikan-kebaikan kamu. Amin. Oke, bye-bye. Bye. Dahsyat, Win. Surprise. Senang sama surprise-nya, Bu. Oke. Nah, sekarang giliran Pak Kohar nih. Pak Kohar mau kasih pesan apa kepada timnya Pak Kohar yang lagi nonton ini, juga pada teman-teman FB Live semuanya yang mendengarkan acara kita sore ini. Ya, untuk tim saya ya ini bisnis benar-benar bagus ya. Jadi saya bekerja udah hampir 30 tahun lebih ya. Jadi harusnya saya mengenal banyak bisnis yang di luar ya. Jadi bisnisnya terbaik. Jadi jangan tergoda dengan bisnis lain, dan juga di luar mungkin banyak yang menawarkan passive income ya. Tapi ya mereka hanya di janji aja. Jadi untuk betul-betul meraihnya itu memang kita harus betul-betul build the network-nya melalui build leader-nya. Jadi kita di EFG ini benar-benar kita bisa build leader-leader melalui EFG yang benar-benar luar biasa ya. Sudah terbukti di 80 negara itu ada leader-leader yang walaupun jauh mereka terbentuk leader dan mereka bangun jaringannya dengan mudah. Nah, untuk FB Live teman-teman bisa yang belum mungkin bergabung di FFG mungkin bisa menanyakan ya ke pengundang masing-masing agar lebih jelas lagi. Dan kita sekarang ini yang terbaik adalah gimana kita punya passive income. Saya masih ingat ya kalau kita lihat generasi yang 2 di atas ya, itu saya masih ingat masih kecil saya selalu tanyakan, mungkin mereka yang tua-tua, ngapain sih kau nggak istirahat? Mereka selalu bilang, aku ngumpulkan uang untuk ya bisa punya rumah, untuk bisa punya sawah. Nah, mereka sudah mikirkan passive income. Ya, kenapa kita sekarang enggak ya? Kita berpacu dengan ego kita untuk meraih satu karir tanpa memikirkan
apakah kita punya passive income nanti. Jadi ya disinilah kita sudah merasakan passive income ya. Ayo gabung sama-sama di FFG. Oke. Luar biasa ya tadi Bu Intan, Pak Kohar sharingnya, kata-katanya pendek tapi bermakna untuk membuka mindset yang tadi ya judulnya apa, freedom time untuk yang super sibuk, betul-betul kita punya pilihan. Kalau tadi Bu Intan dapat hadiah kejutan, saya juga punya kejutan khusus untuk Pak Kohar. Kita saksikan sama-sama ya bagaimana perasaan orang yang mengenal Pak Kohar di bisnis pertama dan akhirnya kehidupannya terangkat. Boleh kita lihat sama-sama? Halo Pak Kohar dan Bu Vince, kami mau ucapkan ya terima kasih banyak atas semua bimbingan dan supportnya kepada kami ya dari awal hingga hari ini. Yes, berkat jasanya Pak Kohar dan Bu Vince itu nggak ternilai ya, karena impian kami terjadi satu persatu sejak mengenal Pak Kohar dan Bu Vince. Saya terutama jadi jatuh cinta dengan industri network marketing karena sejak dijelasin ya sama Pak Kohar dan Bu Vince tentang kerennya industri network marketing. Ya betul, saya pribadi saya ingat banget, saya waktu itu tahun 2009 Maret ya, saya ke Surabaya. Saya waktu itu dijelaskan sama Pak Kohar ya di rumahnya Bapak ya, itu malam-malam sampai malam nih, itu jelaskan betul-betul detail dan betul-betul open mind banget ya tentang mindset bisnis yang tepat di industri ini. Sehingga waktu itu saya langsung jatuh cinta dan memutuskan untuk membangun sumber passive income berkat penjelasan dan sharing dari Pak Kohar yang luar biasa. So, thank you banget ya buat Pak Kohar dan Bu Vince untuk hidup kami, keluarga kami, juga untuk tim-tim kami. Cinta kasih kalian luar biasa banget deh buat tim kami semua. Ya, dan untuk terutama fase-fase awal ya, di mana fase itu fase kritis buat kami yang memulai bisnis ini, banyak challenge di fase awal ya. Tapi saya ingat banget Pak Kohar dan Bu Vince selalu mensupport luar biasa, membantu kami betul-betul dengan tulus ya. Wow, itu tidak ternilai banget. Terima kasih sekali Pak Kohar dan Bu Vince. Oke, mungkin itu aja ya sharing dari kita ya, Mia. Sekali lagi kami doakan keluarga Pak Kohar dan Bu Vince selalu diberkati Tuhan, senantiasa berlimpah-limpah, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kebahagiaan selalu. Oke, amin. Thank you Pak Kohar, Bu Vince. Bye-bye. Senang Pak Kohar. Iya, senang. Ya, mereka sekarang udah bisa bertumbuh jadi leader yang luar biasa. Saya paling bahagia melihatnya. Ya, oke. Jadi Bu Intan dan Pak Kohar, kami tidak punya yang lain selain hari ini kita mempersembahkan satu surprise buat Pak Kohar dan Bu Intan untuk mengingatkan bahwa kalian berdua sudah menjadi perpanjangan berkat dari Tuhan. Sudah menjadi malaikat bagi anak-anak Pak Kohar dan Bu Intan di bisnis ini. Dan kami berharap itu tidak berhenti sampai di sini saja, tapi masih banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan Pak Kohar dan Bu Intan. Ya, betul ya, dan kami berterima kasih juga karena Pak Kohar dan Bu Intan sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Orang yang dulunya tidak dikenal, tapi hari ini menjadi bagian dari keluarga besar kami. Kami berdua 10 tahun lebih, bukan waktu yang pendek untuk sebuah pertemanan, tapi juga bukan waktu yang panjang untuk sebuah keluarga. Tapi kami yakin bahwa sampai kapanpun kekeluargaan ini akan terus berlanjut. Ya, ada atau tidak ada kami akan terus berlanjut kekeluargaan ini. Ya, oke, menarik hari ini. Thank you loh sharingnya hari ini luar biasa. Membuka mindsetnya pengusaha sama bos-bos di kantor-kantor tuh bagaimana pentingnya bahwa membangun kerajaan tuh yang paling penting bukan kerajaannya orang lain tapi kerajaan dirinya sendiri, kerajaan bisnisnya. Ya, dan apalagi yang mau dikejar sih dalam hidup ini kalau bukan kebahagiaan, dan kebahagiaan sejati itu terletak di mana Anda memberikan sesuatu yang berguna untuk hidup orang lain. Oke, teman-teman, freedom time bagi orang yang super sibuk, kami sudah membawakannya sore ini, dan amin bisa menjadi berkat, bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang mendengarkan. Dan kami ingatkan akan ada acara-acara berikutnya yang betul. Yuk kita lihat. Acara yang juga menginspirasi. Ya, ini acara-acara Wealthy Cell itu merupakan kelompok orang makmur yang lagi berlatih belajar bersama-sama
FFG, oke? Hari Senin 14 September. Kemudian ada juga di hari Rabu, yaitu Dream Business 2020. Bagi Anda yang kepingin tahu lebih dalam tentang peluang bisnisnya, inilah kesempatan Anda bisa mendengarkan dalam versi bahasa Inggris, ya. Kemudian ada lagi yang menarik, ya, A Twilight of Amazing Journey. Ya, ini adalah kami akan membawa pasangan suami istri yang luar biasa, Bapak Hadi dan Ibu Mary. Kita akan mendengarkan bersama obrolan kami yang syarat dengan makna, ya. Oke. Sudah. Oke, terima kasih. Selamat sore Pak Kohar. Selamat sore Bu Intan. Semoga setiap hari menjadi terima kasih Pak Lut, terima kasih Bu menjadi pemanjangan berkat di banyak orang di sekitarnya. Oke, sampai jumpa guys. Sampai jumpa teman-teman FB Live di acara kami selanjutnya.